Saya Jiang Chen, seorang peramal nasib biasa. Baru saja, saya sadar istri saya, yang sudah menikah 3 tahun, ternyata bukan manusia. Aduh. Sobat-sobat, ramalan nasib Kak Chen, kalau salah gratis. Seperti biasa, satu galaksi, rezeki, karir, asmara, semuanya akan terlihat jelas. Terima kasih tidak suka ketumbar atas galaksinya. Nona, saya lihat Anda datang untuk ramalan asmara ya. Mari, perlihatkan tangan Anda. Nona, garis asmara Anda 2 dalam 1 tipis, salah satunya ada tanda silang. Ini satu jodoh sejati, satu jodoh buruk. Jodoh buruk ini datang 2 minggu lalu. Anda harus hati-hati. Benar juga. Terima kasih Kak Jiang Chen. Sayang, siaran langsungmu melelahkan. Makan buah dulu. Kamu juga lelah, sayang. Wah, Kak Chen, istri kakak cantik sekali. Maaf merepotkanmu, sayang. Tapi tenang, pasti saya kerja keras. Bodoh. Kau suamiku. Milikku ya milikmu. Dubo nomor 1? Wah, terima kasih atas Dobo nomor 1-nya, Xuanmen Moyu. Kenapa dia? Katanya murid langsung dari Gunung Singa Harimau. Selamat datang Xuanmen Moyu, Jiang Chen. Belum punya kemampuan apa-apa, berani mempermalukan diri di sini. Xuanmen Moyu ini datang ke sini untuk mengacau, ya? Duel Master Metafisika. Di Dobo, siapa yang nggak tahu ramalan kakak Chen selalu tepat? Jiang Chen, kamu ramalkan nasib orang lain, nggak ramalkan nasibmu sendiri? Bro, maksudmu apa? Barusan, lihat kamu pegang tangan istrimu. Kalau tebakanku benar, istrimu itu seharusnya didapatkan 3 tahun lalu di tepi sungai saat hujan, kan? Bagaimana dia tahu? Ini urusan pribadiku. Nggak mau ramalan, giliran berikutnya. Jangan turun siaran. Apa? Mengingat kita seprofesi, ku beritahukan padamu, istrimu mungkin bukan manusia. Istrimulah yang bukan manusia. Jangan marah dulu, coba ingat-ingat lagi. Apa istrimu sangat suka minum air? Setiap hari minum air 5 kali lipat orang normal. Dan dia hanya minum air keran dari pipa rumahmu. Sayang, bukannya ada air mineral di rumah. Kenapa minum ini? Walaupun istriku suka minum air. Terus kenapa? Keluargamu nggak minum air keran? Makhluk sungai butuh air. Dan cuma minum air sungai. Pipa air di rumahmu disaring dari air sungai. Pipa air di rumahku juga begitu. Kalau aku nggak salah tebak, istri kamu sekarang lagi mandi sekarang. Pergi lihat kamar mandi. Langsung paham nomorku udah aku kirim. Ingat, kalau kamu nemu aku bener, langsung cari aku. Kalau nggak, lewat jam 12, nggak ada yang bisa nolong. Aku sama istriku udah nikah 3 tahun. Dia manusia atau bukan apa aku nggak tahu. Siaran hari ini sampai sini dulu. Udah. Sayang, aku udah off. Cepet banget ya sayang. Tunggu bentar, sebentar lagi selesai. Sayang, waktu siaran tadi ketemu orang aneh. Coba tebak, dia bilang apa tentang kamu? Apa? Dia bilang, kamu bukan manusia. Kok diam aja? Dia bilang apa? Aku apa? Dia bilang kamu makhluk sungai. Lucu nggak sih? Sayang, ada apa? Enggak apa-apa. Nggak, suaramu aneh. Enggak. Jangan masuk. Apa ini? Amis banget. Kalau aku tidak salah tebak, istri kamu sekarang pasti sedang mandi. Coba lihat ke kamar mandi, semuanya akan jelas. Kalau kamu menemukan apa yang kukatakan benar,
Segera temui aku, lewat jam 12 malam, tak ada yang bisa selamatkan kamu. Di dinding di bak cuci, termasuk lantai penuh lendir. Apa benar seperti kata Xuanmen Moyu? Apa ini benda lengket ini? Oh, ini gel lidah buaya. Aku khusus pakai untuk melembabkan kulit. Gel lidah buaya? Gel lidah buaya berbau amis sebesar ini? Ada? Pipa air rumah kita berbahan besi, kan? Mungkin besinya teroksidasi jadi berbau karat. Benarkah karena pipa air? Kamu lap dulu, jangan sampai masuk angin. Aku tunggu di luar ya. Temui aku di alamat ini. Hanya aku yang bisa selamatkan kamu. Sayang, aku nanti ada urusan malam ini. Malam ini aku tidak pulang untuk makan malam. Xuanmen Moyu, keluar sekarang. Kamu Jiang Chen? Xuanmen Moyu, kamu perempuan? Sebelumnya aku belum yakin istrimu bermasalah. Sekarang mencium bau amis di tubuhmu, aku yakin 100% istrimu akan membahayakanmu jam 12 malam ini. Berani-beraninya kau fitnah istriku. Jiang Chen, apa kau tidak mencium bau amis di tubuhmu? Memang ada bau amis, terus kenapa? Bau amis membuktikan istriku bukan manusia? Jiang Chen, aku tak bohong. Kamu bau amis sekali. Aku 100% yakin rumahmu sumber baunya. Coba pikir baik-baik, makhluk apa yang bau amis begini? Baik, kalau engkau tak bohong, katakanlah istriku makhluk apa? Spesifiknya sulit kukatakan, tapi aku yakin istrimu makhluk sungai. Jujurlah padaku. Di kamar mandi, kau lihat apa? Kenapa harus ku beritahu? Kalian menikah 3 tahun. Tak pernah satu ranjang, kan? Sayang, bukankah kita perlu punya anak? Suamiku, kau janji padaku setelah nikah 3 tahun tak satu ranjang? Ini urusan kami suami istri, perlu ku beritahu? Pasangan normal tak satu ranjang 3 tahun juga tak normal, kan? Kau mau tahu alasannya? Kenapa? Karena istrimu bukan manusia. Dia tak bisa satu ranjang denganmu. Ini khusus kusediakan untukmu. Sebelum jam 12 malam, oleskan ke istrimu. Ingat, harus sebelum jam 12. Setelah jam 12, tak ada yang bisa selamatkanmu. Bagaimana aku tahu ini apa? Jika istriku terluka, bagaimana? Ramuan ini tak bahaya untuk orang normal. Cuma bakal bikin yang bukan manusia tampak wujud aslinya. Ingat, sebelum jam 12, kau akan tahu makhluk apa sebenarnya yang selama 3 tahun tidur serumah denganmu. Huk. Sayang, rumah kita kenapa begini? Suami, aku lagi nyalain humidifier. Humidifier? Memang perlu dinyalain sebesar ini? Suami, nggak kerasa ya. Udara ini terlalu kering. Kulitku gatal sekali. Sayang, biar kulihat. Nggak cukup, kelembapannya masih kurang. Terlalu kering. Waktunya hampir habis. Suami, pipa air rumah kita sudah kau perbaiki? Aku akan beli yang baru sekarang, ganti yang lama. Suami, aku hari ini benar-benar tidak enak badan. Temani aku dong. Sayang, kalau gitu kita istirahat di kamar saja. Nggak usah. Kita di sini saja, istirahat di ruang tamu. Baik.
Sayang, mau kemana larut-larut begini? Sayang, di mana? Sayang, sedang apa kau di lantai atas? Ah, Suami, kenapa kau sudah bangun? sayang, sedang apa kau? Aku lagi buat video pendek. Ah, iya. Aku mau bantu promosi siaran langsungmu. Sungguh, Suami, kita sudah menikah 3 tahun. Kau masih tidak percaya aku? Aku dengar orang-orang bilang suka lihat video aneh-aneh. Makanya aku... kenapa kamu sembunyikan dari aku? Aku takut kamu tahu dan larang aku. Kamu paling sayang aku, kan? Sayang, aku masih merasa tadi, Suami, aku tadi benar-benar karena tidak bisa tidur jadi latihan di sana buat video. Dan ada satu hal lagi yang mau kubicarakan. Suami, kamu ingat Moyu yang sering kamu sebut itu? kamu tahu, Sebenarnya dulu aku tidak pernah bilang, aku kenal dia. apa katamu? Suami, jangan dulu marah. Kamu tahu nama Moyu dalam bahasa kampung kita disebut apa? Hicak. Artinya, kotoran di sungai. Lalu kamu bilang, kenal dia, gimana ceritanya? Sebenarnya kampung kita berdua satu tempat. Dia selalu salah paham padaku. Suami, kamu ingat pertemuan pertama kita? Tentu ingat. 3 tahun lalu, aku ketemu kamu di sungai. Waktu itu kamu terluka. Iya. Aku terluka waktu itu karena dia. Apa Moyu yang bohong padaku? Atau istriku yang bohong? Barang yang kuberi, sudah coba oles ke dia? Sudah hampir jam 12. Kelembapan kurang, masih terlalu kering. Sudahlah. Kalau istriku normal, meski dioleskan, tak masalah kan? Sayang, kita sudah menikah 3 tahun. Kita yang paling dekat. Kedepannya, apapun yang terjadi, jangan sembunyikan apapun dariku. Sayang, kamu baik sekali padaku. Sayang, kenapa kamu? Kamu oleskan apa ke tubuhku? Apa yang sebenarnya kamu oleskan ke tubuhku? Sayang, aku tidak tahu. Aku tahu. Aku tahu ini semua bukan perbuatanmu. Pasti Moyu yang menyuruhmu melukai aku seperti ini, benar kan? Sayang, aku... Kamu ke apotek sekarang. Beli obat pereda nyeri untukku. Dalam 1 jam, jangan pulang. Cepat keluar. Pergi. Bagaimana bisa begini? Sayang, aku tidak sengaja mau melukaimu. Aku... Keluar. Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Katakan padaku. Banyak hal bukan seperti yang kamu pikirkan. Saat kamu kembali, aku pasti akan ceritakan semuanya. Kamu segera keluar sekarang. Cepat pergi. Baik. Aku pergi. Aku pergi. Kamu penipu berani datang lagi? Barang yang kuberikan, sudah kamu pakai? Barang yang kamu bikin itu sebenarnya apa? Kenapa kamu mau celakai istriku? Aku tidak mencelakai istrimu. Yang kuberikan padamu hanya garam biasa. Apa? Garam? Iya, paling biasa.
Garam untuk masak sehari-hari. Kalau tidak percaya, buka dan cicip sendiri. Memang garam. Kenapa istriku bisa terluka? Kenapa suruh beli obat untuknya? Itu karena dia takut padamu. Lihat wujud aslinya. Dalih menjauhkanmu. Aku tak percaya. Jam 12. Kau kan tak percaya? Akan kutunjukkan. Istrimu. Apa sebenarnya? Istri. Istri. Jiang Chen. Mau apa? Ini mutiara istrimu. Dia lebih dari bayanganku. Lebih hebat. Aku ada urusan. Perlu keluar. Ingat. Sampai aku kembali. Apapun istrimu, berkata apapun padamu. Jangan percaya. Kau. Jangan tinggalkan rumah. Ini semua apa sebenarnya? Yang terjadi? Istri. Di mana? Istri. Istri. Di sana? Istri, kau di sana? Di sini. Istri. Kau. Lenganmu baik kan? Maaf. Aku tadi. Tak perlu minta maaf, suami. Aku sudah pakai air. Sudah bilas, lebih baik. Aku tahu. Olesanmu padaku. Itu semua. Dari Moyu kan? Istri. Aku. Kau suamiku. Banyak hal yang tak perlu sembunyikan. Dia bilang apa lagi? Dia bilang kau tak satu kamar. Karena kau bukan manusia. Kau pikir aku manusia? Ada hal. Aku sembunyikan. Apa? Sayang, kamu tahu sebelumnya aku kenapa enggan satu ranjang. Kenapa? Karena aku cacat fisik. Aku takut kamu jijik. Sayang, aku suamimu, orang terdekatmu. Mana mungkin aku jijik? Sayang, kamu harus ingat. Siapapun aku, kapanpun, apapun yang terjadi, aku takkan sakiti kamu. Sayang, dulu aku terlalu bodoh. Mudah percaya orang. Kedepannya takkan lagi. Sayang, bukannya kamu selalu ingin punya anak? Sayang, kamu setuju? Dulu kamu bilang tunggu dulu. 3 tahun lagi, sekarang masih kurang setengah tahun. Aku setuju. Di desa kami ada seorang tabib tua hebat. Aku ingin kamu temani aku periksa. Kita berangkat sekarang ya. Jangan sekali-kali tinggalkan rumahmu. Sayang, ini sudah larut malam. Bagaimana kalau besok saja? Sayang, sekarang juga ya. Baik. Kirimkan alamatnya padaku. Aku akan bersiap sebentar. Sudah kukirim ke ponselmu. Sayang, rumahmu di sini? Iya, sayang. Sayang, rumah kalian di sungai? Bahkan nama tempat pun tak ada? Mungkin desanya terlalu terpencil. Tak muncul di peta. Pemandangan desa kami indah. Warganya juga ramah. Kamu pasti senang ke sana? Oke, aku bersiap dulu. Sebentar lagi kita berangkat. Sayang, di sini kok amis banget sih? Mungkin karena habis hujan. Jadi agak lembab. Oh, Mingzu, akhirnya kamu pulang. Kami sudah lama menunggumu. Ini yang kamu bilang di telepon suamimu? Memang keponakan kita hebat, yang dibawa pulang memang beda. sayang, mereka ini Sayang, aku perkenalkan. Ini Bibi.
Bibi. Paman. Paman. Paman Wang. Paman Wang. Jiang Chen menyetir semalaman. Para sesepuh, aku bawa dia istirahat dulu. 3 hari lagi, silakan datang makan di rumah. Baik, 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 baik. Nanti pasti kami datang. sayang. Ayo pergi. Ah, sayang. Apa kamu tidak merasa beberapa sesepuhmu tadi agak aneh? Aneh? Aneh. Bau amis ini kok makin kuat? Sayang. Sudah terbiasa? Oh, baik-baik saja. Asal di sampingmu, dimanapun aku bisa. Halaman ini ditata bagus sekali. Pemiliknya pasti orang yang cekatan ya. Terima kasih, sayang. Sebenarnya pemilik homestay ini adikku. Namanya Muyu. Nanti kalau dia datang, aku minta diajak kamu keliling tempat menarik di sini. Muyu. Muyu, bukan Moyo. Namaku Mingzu. Adikku bernama Muyu. Muyu, seperti batu giok. Kaget aku. Tenang, sayang. Tempat ini pasti tak akan ada yang ganggu kita. Tak ada yang bisa masuk. Sayang. Maaf. Akhir-akhir ini aku agak tegang. Sering mikir yang aneh-aneh. Jangan marah ya. Anggap saja kita keluar untuk refreshing. Kak, di mana? Aku dengar suaramu. Muyu pulang. Di halaman. Suara ini, kenapa terdengar familiar? Muyu. Kak, aku sangat merindukanmu. 3 tahun ini, kau tak pernah menjengukku. Kali ini, kau harus tinggal lebih lama di sini. Aku hampir mati bosan. Kak, ini kakak ipar? Moyu? Kau? Kak, kakak ipar kenal aku? Moyu? Kau masih berpura-pura? Kalau bukan karena kau, istriku tak akan terluka. Kau malah menguntit. Kami ke sini mau apa? Kudengar baik-baik. Aku tak akan tertipu lagi olehmu. Jangan coba-coba sakiti istriku. Kak, ini, sayang. Tenang dulu. Mungkin kau salah orang? Sayang, dulu aku oleskan sesuatu di kakimu atas perintahnya. Bahkan jadi abu pun aku kenal dia. Kakak ipar. Pasti kau salah orang. Kakakku tahu. Sejak kecil, aku tak pernah keluar desa. Lagi pula mana mungkin saya biarkan kau sakiti kakak saya? Xiao Yu benar. Dia takkan pernah tinggalkan desa ini. Kakak, apa kakak yakin orang yang kakak temui adalah saya? Dia mungkin, apa saya benar-benar salah lihat? Xiao Yu, kakak iparmu belakangan ini sedikit aneh. Jangan dipikirkan. Dia orangnya baik. Kalau begitu, para tetua kita semua sudah kenal dia. Benar kan, Kak? Itu bagus sekali. Sayang, kau naik dulu istirahat. Saya dan adik mau mengobrol. Ikuti dia. Xiao Yu, kau gila. Pergi. Kak, saya hanya main-main. Lagi pula 3 hari lagi kita akan menyerahkannya. Omong kosong. Tidak takut didengar orang. Sayang, kamu memikirkan apa? Sayang, bukan saya paranoid. Saya hanya merasa Xiao Yu itu sangat mirip dengan Xuanmen Moyu. Menurutmu, mungkinkah mereka berdua? Dia hanya gadis biasa. Sayang, apa kamu merasa adik saya lebih cantik dari saya? Ah, sayang. Apa yang kau katakan? Saya hanya takut kehilanganmu. Bodoh, saya hanya main-main denganmu. Lihat, kau sampai ketakutan. Tenang saja, saya pasti
tidak akan meninggalkanmu. Ah, baik. Kalau begitu aku tak pikir lagi. Baiklah. Kita istirahat dulu. Tunggu sampai besok bersama cari dokter itu. Ah, sayang, kenapa? Tak apa, sayang. Kamu di sini dulu istirahat sebentar, aku keluar minum air. Oh, baik. Cepat balik ya. Tenang, sayang. Di sini kan tempat adikku. Masih takut aku? Kamu diam di sini. Aku cepat balik. Bukannya ku bilang jangan nakuti dia? Tadi dia hampir melihatmu. 3 tahun kau pergi, aku sendiri menjaga di halaman ini. Kau pulang tak temani aku main, aku bosan. Kamu ini. Tapi kakak memang hebat. Karena begitu cepat berhasil menipunya. Kalau begitu, hal kita itu bisakah kita mulai aksi kita? Jangan buru-buru. Dia sudah curiga padaku, timbul curiga, dan dia tak percaya padamu. Bilang pada Bibi, cari orang lain periksa nadiku. Penting tenangkan dulu. Jang Chen dulu. Tenang, aku segera pergi. Kecil-kecil. Belum waktunya saat kalian keluar. Cepat pulang. Sayang, Sayang. Sayang. Bukannya ku suruh diam di kamar? Diam? Kenapa kamu keluar? sayang, aku agak susah tidur. Mau keluar cari udara segar. Sayang, Xiaoyu, apa dia tadi ngobrol sama kerang? Moyu, dia tiap hari tinggal di gunung ini. Suka banget sama makhluk-makhluk ini. Kakak ipar, di sini sepi. Aku nggak punya teman main, jadi cuma bisa deket sama makhluk kecil ini. Oh, begitu ya. Sayang, kita pulang istirahat dulu. Besok kan ada janji periksa ke dokter. Wah, kasihan sayang. Demi kamu, sayang, aku rela lakukan apa saja. Sayang, itu kan Bibi. Iya, sayang. Aku perkenalkan, ini Bibi. Dia dokter paling terkenal di sekitar sini, ahli mengobati penyakit langka. Oh, kalau begitu mohon bantuannya, Bibi. Tanganmu, aku periksa denyut nadimu. Sayang, kamu tunggu di sini dulu. Aku dan Moyu ke dapur buatkan makanan. Terima kasih, sayang. Kondisi fisikmu baik. Ulurkan tanganmu, tutup matamu. Bibi, kenapa harus tutup mata? Ini aturannya. Oke, baiklah. Apa ini? Kok amis banget dan dingin sekali, Bibi? Kamu di sini? Bibi? Kenapa? Mana orangnya? Astaga, sayang. Ya ampun, sayang. Apa yang terjadi, sayang? Ular. Bibi itu ular. Dia hampir memakanku. Masa sih? Sayang, tenang, ceritakan pelan-pelan. Apa sebenarnya yang terjadi baru saja? Saat kalian pergi, dia meraba nadiku. Lalu aku buka mata, langsung lihat ular putih besar di tanganku. Aku hampir mati ketakutan. Tidak mungkin, Bibi tak mungkin ular. Hanya Mingzu yang percaya padaku. Kamu tadi jelas-jelas. Aku jelas-jelas apa? Aku tadi meraba nadimu. Kamu langsung lari. Malah buatku kaget.
Mingzu. Sepertinya suamimu ini masalahnya serius. Sayang, percayalah padaku. Di tubuh Bibi, bau ularnya sangat kuat. Kalian tak menciumnya? Bibi, lain kali keluar pakailah wewangian. Sayang, Bibi sering ke gunung tangkap ular buat obat. Kami sudah biasa dengan baunya. Menangkap ular? Bibi, maafkan kami. Kakak iparku hari ini keadaannya kurang baik. Kita ketemu lain kali. Baiklah, aku hanya mempertimbangkan kalian berdua. Maaf ya, sayang. Awalnya aku mau ajak kamu ke sini buat santai. Tapi malah... Oh iya, Muyu bilang nanti malam ada tamu datang. Dia bawa minuman, kita minum bareng ya. Santai-santai. Apa beneran aku yang salah lihat? Enggak. Sejak Muyu muncul, kenapa semua jadi aneh? Bos, aku pulang. Waktunya pas banget. Bikin kaget aja. Muyu, ini siapa? Chen Liu, penyewa kosku. Dia biasanya suka riset budaya tradisional. Sering gunung. Habis itu balik lagi tinggal di sini beberapa hari. Penyewa. Loh, gimana ini? Aku pulang nggak pas ya? Ganggu kalian ya? Datang pas waktunya. Duduk makan bareng. Ah, jangan deh. Aku nggak mau ganggu. Gak apa-apa teman semua kok. Duduklah. Wah, kalau gitu aku nggak sungkan ya. Teman, kakimu kenapa? Ah, nggak apa-apa, cuma gatal aja. Kurasa bukan cuma gatal biasa. Boleh kulihat? Jangan. Teman, aku bisa bantu. Gejalamu ini sepertinya pernah kulihat di tempat lain. Gak usah. Suamiku cuma yang biasa. Gejala alergi. Sudah janji dengan dokter. Teman, akhir-akhir ini pernah kontak dengan sesuatu yang aneh? Barang aneh? Tidak ada. Maaf, mungkin aku salah lihat. Aku naik gunung hari ini. Dapat banyak hasil hutan. Bagaimana kalau kita tambah lauk? Mari kita tambah lauk. Sayang, kamu baik-baik saja? Baik-baik suamiku. Cuma terlalu amis. Jadi agak mual. Teman, pria yang ingin sehat harus makan ini. Ini semua barang berkualitas. Aku akan tambahkan lauk untuk kalian. Teman, tempat ini sangat terpencil. Biasanya di waktu seperti ini, jarang ada orang. Hari ini kita benar-benar berjodoh. Kawan, apa pekerjaanmu? Dilihat dari penampilan, tidak seperti orang sini. Aku sering bepergian. Biasanya berdagang kecil-kecilan. Berdagang? Kurasa kamu tidak mirip pedagang. Lalu, menurutmu aku seperti apa? Orang terpelajar. Itu saja bisa kamu tebak. Aku bisa dibilang setengah. Meneliti budaya etnis lah. Belakangan ini, aku sedang menyelidiki di sekitar Desa Baica legenda rakyat mistis. Sangat menarik. Desa Baica, legenda mistis apa? Di tempat lain. Biasanya roh ular atau kucing jadi-jadian. Desa Baica ini beda. Tidak sama. Ada roh kerang. Roh kerang. Kerang yang sudah jadi siluman bisa berubah jadi wanita cantik, memikat pria perkasa untuk hisap energi hidupnya, berlatih. Orang yang diganggu roh kerang, tubuhnya perlahan berubah. Kulitnya akan jadi keras dan gatal. Akhirnya, akhirnya bagaimana?
Tuan Chen, ini kan cerita yang digunakan orang dewasa untuk bohongi anak kecil. Bisa disebut penelitian akademis apa? Chen Liu, kau mabuk ya? Bicara ngawur terus. Kakak ipar, yang dia katakan itu semua bohong. Baik, anggap saja aku ngomong sembarangan. Ayo, minum? Ayo. Roh kerang ini walau hebat, tapi punya musuh alami juga. Musuh alaminya adalah ular air. Bibi, kau ada? Bibi? Hai istriku. Ular air ini, begitu lihat roh kerang, akan gunakan tubuhnya lilit erat cangkang kerang. Lalu makin erat, sampai cangkang kerang remuk, daging segar di dalamnya terbuka, lalu jadi milik ular. Aku tak enak badan. Pulang ke kamar dulu. Istri aku antar. Saudara, jangan buru-buru pergi, araknya belum habis. Aku yang antar, kalian lanjutkan saja. Saudara, istrimu ini pasti ada masalah. Bro, istriku ada masalah apa? Kamu terlalu memanjakan istrimu, dimanjakan sampai penuh kebiasaan buruk. Maksudmu apa? Aku dengan tulus hati bawa banyak hasil hutan ini untuk kalian makan. Dia tidak mau makan saja sudah, sepatah kata baik pun tidak. Lihat wajahnya yang cemberut itu, sedikit pun tidak kasih muka padaku. Maaf, saudara. Istriku, mungkin dia agak tidak enak badan. Aku mewakilinya minta maaf padamu. Apa yang terjadi di desa Baica kamu tidak tahu kan? Diceritakan bisa bikin kamu kaget. Berani dengar? Katakan, kakek buyutku pernah bilang, desa Baica 20 tahun lalu pernah diganggu roh kerang. Diganggu roh kerang. Semalam saja, semua makhluk hidup, ayam, bebek, angsa, anjing, kucing, bahkan manusia, darahnya diisap habis. Hanya tinggal kulitnya, membungkus tulang, diisap darahnya. Seluruh desa menyedihkan sekali. Itu, saudara, aku agak tidak enak badan. Maaf, aku pulang dulu. Teman, ada satu kalimat. Dia tahu boleh dikatakan atau tidak? Katakanlah. Malam ini saat tidur, pasti harus buka mata. Mingzu. Sayang, kenapa kamu belum tidur? Aku nungguin kamu pulang. Kamu nggak tahu kan, setelah kalian pergi, Chen Liu itu cerita banyak hal padaku tentang desa Baica kalian. Ceritanya jadi makin serem. Oh, hal apa? Oh, dia bilang desa Baica kalian lebih dari 20 tahun lalu sempat diganggu roh kerang. Katanya roh kerang menghisap darah seluruh desa. Tidak ada makhluk hidup lagi. Aku jadi takut. Makanya naik duluan. Itu cuma cerita rakyat. Kalau aku benar-benar seperti kata mereka, bagaimana caranya aku dan adikku bisa bertahan hidup? Ia juga jelas ngawur. Gimana perasaanmu sayang? Mau minum air? Darah sayang, kamu ada darah di mulutmu. Darah apa? Sayang, kamu ngomong apa sih? Sayang, apa kamu kebanyakan minum? Mana ada darah? Sayang, kamu bikin aku kaget. Ini bukan darah, ini saus tomat. Saus tomat apa? Sayang, lihat itu beneran saus tomat. Beneran saus tomat. Sayang, barusan Muyu datang ke kamarku mengantar kentang goreng. Aku makan sampai ketiduran lupa bersihkan mulut. Maaf. Sayang, Sayang, omongan Chen Liu tadi yang omong kosong mistis itu, kamu nggak percaya kan? Muyu bilang Chen Liu itu suka nakutin orang. Udah jadi kebiasaan dia? Sayang. Bukannya aku udah bilang, dia penelitian folklore.
terlalu fanatik. Lihat semua orang kayak hantu. Sayang. Cuman, aku jadi merinding dengerinnya. Maaf sayang. Barusan gak nakutin kamu kan? Istirahat dulu sayang. Besok kita harus cari obat tradisional. Sayang? Aneh. Pagi-pagi pergi kemana? Eh, kalian ngapain ngerubungin? Ada apa? Lihat, luka kecil ini tembus arteri leher. Mati seketika. Darahnya sudah dihisap habis. Lihat kekakuannya. Mungkin mati tadi malam. Dihisap habis? Roh kerang. Pasti ulah roh kerang. Roh kerang? Masih tadi malam? Kakak. Lindungin kerang-kerang kita. Tiba-tiba pecah. Jangan-jangan beneran roh kerang datang? Jangan asal ngomong. Memangnya ada apa roh kerang? Ini pasti ulah binatang buas yang membunuhnya diam-diam. Tadi malam. Itu beneran saus tomat? Kakakku Chen Liu sudah bilang, pasti cerpelai atau binatang buas lain yang melakukannya. Ini zaman sekarang. Mana mungkin masih ada roh kerang? Tidak mungkin cerpelai. Luka ini pasti bukan ulah binatang biasa. Lalu bagaimana kau yakin itu roh kerang? Aku sudah lama mengingatkanmu. Roh kerang ini sangat jahat. Tampak seperti orang normal, bahkan sangat cantik, sangat lembut. Tapi begitu malam tiba, terutama saat butuh mengisi energi hidup atau menyembuhkan luka, wujud aslinya akan terbuka. Dia akan menyerap darah makhluk hidup untuk bertapa. Kau ngapain? Kau curiga pada istriku. Aku tak perlu curiga. Coba kau pikirkan baik-baik. Apa akhir-akhir ini ada hal aneh di sekitarmu? Misalnya uap air, lendir, atau apa ada yang takut garam? Tuan Chen, apa salahku padamu? Kau terus-menerus menyindir suamiku, bilang aku roh kerang? Apa maumu sebenarnya? Sayang. Tadi malam benar saus tomat? Jiang Chen, lalu selain saus tomat apa lagi? Legenda 20 tahun lalu. Kalau benar seperti kata Chen Liu, maka aku dan adikku bagaimana bisa hidup sampai sekarang? Kakak ipar, kalau kakak ingin menyakitimu, kau bisa hidup sampai sekarang? Aduh, ini bagaimana sih? Luka paling mematikan sering berasal dari orang terdekat. Hal itu paling ahli dalam menipu dan menyamar. Aku tak tahu apa tujuanmu sebenarnya. Tapi jangan lagi menghasut hubungan kami. Keras kepala, saat kau tahu kebenaran, mungkin penyesalan tak ada kesempatan lagi. Aduh, ini, Jiang Chen, kau kenapa lagi curiga pada istri sendiri? Dulu juga, sekarang juga. Aduh, aku brengsek sekali. Bagaimana bisa karena kata orang lain curiga pada istri? Dia baru pergi begitu, pasti sangat sedih. Cepat minta maaf padanya. Tadi malam hampir saja. Aku hampir tak terkendali. Tadi malam hampir saja. Aku hampir tak terkendali. Kakak, aku tahu kau sedih. Tapi kau harus tahan. Terutama di depan Jiang Chen. Simpan rahasia tadi malam. Jangan sampai dia tahu. Aku tahu. Tapi, aku takut melakukannya. Aku takut menyakitinya. Mereka sembunyikan rahasia dariku. Apa yang terjadi tadi malam? Mengapa tidak boleh aku tahu? Indera penciuman Chen Liu itu sangat tajam. Dia sudah menemukan urusan kita. Yang dikatakan Chen Liu ternyata benar. Adik. Apakah kau merasa bau pada Chen Liu itu sangat familiar? Lupakan ini kakak. Demi kamu dan Jiang Chen, kita harus cara menyingkirkan Chen Liu. Mereka akan bertindak pada Chen Liu. Tidak, aku harus segera memberitahu dia agar dia lari.
Istriku ternyata benar-benar... Suamiku, wajahmu kenapa sangat pucat? Kalian... Apa yang kalian katakan tadi? Aku dengar semua. Kakak ipar, apa yang kau dengar tadi? Rahasia. Apa yang terjadi tadi malam rahasia? Apa yang tidak boleh aku tahu? Suamiku. Maaf, aku tidak sengaja menyembunyikan dari kamu. Kakak, bagaimana kalau kamu bicarakan dengan kakak ipar? Semua karena aku. Jangan sampai karena aku, hubungan kalian jadi renggang. Adik, Karena kamu? semua gara-gara aku. Kalau bukan keputusan yang kuambil itu, kakak takkan terlibat. Adik, Bukan. Muyu, darah ayam itu dihisap kakakmu. Apa hubungannya denganmu? Mungkinkah? Itu perbuatanmu? Mungkinkah? Kau yang melakukannya? sayang. Apa yang kau pikir, kakak ipar? Ini, kau yang overthinking. Tak ada kaitannya dengan itu. Lalu kalian karena... Sayang, aku jujur saja. Aku pinjamkan 500.000 ke Muyu, tanpa seizinmu. Hah? Awalnya aku mau berunding denganmu. Tapi akhir-akhir ini kau sedang bad mood. Aku khawatir kau tak setuju. Jadi kuputuskan sendiri. Nanti, kalau ada hal seperti ini, pasti ku bilang. Tadi kalian bilang ada yang disembunyikan. Yaitu ini. Iya. Memangnya kira apa? Bikin deg-degan. Mendengar setengah cerita bisa bahaya. Sayang, uang untuk adik berikan saja. Tak perlu ku ketahui. Soal uang nanti, kau putuskan saja. Tunggu. Lalu cangkang besar yang kulihat tadi itu apa? Aku tadi di pintu nemu cangkang besar. Cangkang apa? Kamu ngomong apa? Di tangga itu ada cangkang besar banget. Oh, sayang. Yang itu maksudmu? Haha. Kakak ipar, maksudmu ini? Ini produk baru rumah tepi sungai yang baru diluncurkan. Namanya Cangkang Sungai Impian. Jangan-jangan kamu ketakutan sama ini? Sayang, kamu tadi takut sama benda kecil ini? Aku kaget banget. Kupikir ada apa. Sayang, Muyu minjam uang untuk ini. Ini mainan budaya baru yang mereka kembangkan, butuh modal awal. Oh gitu. Maaf, sayang, aku akhir-akhir ini terlalu tegang. Suka overthinking. Sayang Chen Liu, omongannya jangan dipikirin lagi. Dia terlalu dalam meneliti adat istiadat. Sampai-sampai overthinking lihat semua orang kayak monster dongeng. Sayang, kurasa kamu karena akhir-akhir ini terlalu stres. Aku ambilin segelas air hangat. Lihat kamu sampai berkeringat dingin gini. Sayang, Kak ipar Chen Liu ini sangat tidak bisa diandalkan. Omongannya selalu ngawur. Soal vampir, roh kerang, semua itu dia karang untuk menakut-nakuti. Tapi darah ayam itu benar-benar diisap kering. Itu pasti perbuatan musang. Hal-hal begini di gunung bukan hal aneh. Chen Liu sengaja mengaitkannya dengan mistis, hanya supaya dia terlihat pintar. Kamu tenang saja berlibur di sini, istirahat yang cukup. Tunggu kakakku dapat resep tradisional, penyakit kulitmu pasti cepat sembuh. Ayam itu, Sudah kubur di bukit belakang. apa aku kebanyakan mikir? Kedengarannya masuk akal. Tapi perasaan aneh yang tak hilang itu apa ya? Sayang, kalian pasti nggak perlu aku temani? Tentu saja suamiku. Kamu tenang saja. Jalan di gunung ini berliku. Kondisinya rumit. Adik yang temani aku sudah cukup. Iya, Kak Ipar tenang saja. Aku dan kakak besar di sini. Meski tanpa GPS, nggak akan tersesat. Kalau gitu hati-hati ya. Kalau ada apa-apa, hubungi aku. Tenang suamiku. Kami cuma cari resep tradisional, bukan hal yang berbahaya. Oke. Chen Liu, kamu ngapain? Diam-diam aja. Aduh, nyaris bikin jantungku copot.
Wah, romantis banget ya. Romantis banget, sungguh. Sobat, pagi ini kamu baru lihat nasib ayam itu yang darahnya dihisap kering. Sekarang kamu sudah bisa mesra-mesraan dengan istrimu, benar-benar pasangan yang harmonis. Kamu nggak takut nasibmu sama seperti ayam itu? Kamu ngomong apa sih? Sobat, aku sungguh-sungguh ingin menolongmu. Kuberi nasihat. Cepatlah pergi. Kenapa aku harus pergi? Kalau cuma karena bangkai ayam itu, aku langsung kabur. Maka aku jangchen. Jadi orang macam apa? Alasanku menyarankanmu pergi, bukan cuma karena itu. Baik, masih ada alasan apa lagi? Rumah tepi sungai, tempat ini. Tidak aman. Apa katamu? Itu tidak mungkin. Kamu tidak percaya? Kalau tidak percaya, ikut aku lihat saja. Sobat, kusarankan kamu, siapkan mental. Nanti jangan sampai kaget. Kenapa lama sekali aku mau lihat? Ada apa sih? Chen Liu, kamu bohong padaku. Ini jelas-jelas nggak ada apa-apa. Kenapa benda ini bisa? Gimana, tidak bohong kan? Rumah tepi sungai ternyata memuja benda seram seperti ini. Tidak mungkin, ini seharusnya ada di sini. Oh, kamu pernah lihat sebelumnya? Ya, dulu ada seorang praktisi pintu gaib yang pernah memperlihatkan ini padaku. Wah, langka sekali. Ternyata ada orang yang memuja barang seram seperti ini. Barang pajangan pemujaan. Barang pajangan yang persis sama. Ini benar-benar tidak mungkin. Kebetulan lagi Moyu itu adalah Muyu dan Mingzu. Mereka selama ini selalu membohongiku. Hei, aneh juga ya. Tempat pemujaannya ini cukup seram juga. Tepat berada di pintu angin Kimendunjia. Disebut memuja, lebih tepatnya ingin mengurung sesuatu yang di sini. Bro, maksudmu apa? Aku sudah di sini beberapa hari, selalu merasa tempat ini aneh. Sekarang jelas pasti karena barang pajangan ini. Apa masalahnya, sobat? Barang ini dipuja untuk roh kerang. Roh kerang? Aku pernah dengar memuja berbagai dewa, tapi belum pernah dengar memuja siluman. Wah, bro, lagi ngapain? Ada masalah besar. Kalau tempat ini bisa memuja roh kerang, berarti kerang yang muncul di sini bukan sembarangan. Mungkin sudah jadi roh kerang kembar berusia 1000 tahun. Apa itu? Nggak sempat jelasin. Harus hancurkan pajangan ini sebelum mereka pulang ke sarang, buat melemahkan kekuatan mereka. Kakak ipar, kamu di mana? Celaka. Muyu. Bukannya Muyu dan yang lain pergi cari obat alternatif? Kok baliknya cepat sekali? Pasti mereka sudah merasakan barang yang dipuja sudah dirusak, jadi pulang lebih awal. Kamu pergi dulu. Ingat, jangan beritahu siapapun tentang yang kamu temukan hari ini. Ini kan rumah tepi sungai milik mereka. Bahkan istriku nggak boleh tahu? Nggak boleh. Cepat pergi. Sayang, kenapa? Maafkan aku, sayang. Kakak jangan banyak bicara. Istirahatlah. Bukannya kalian pergi cari obat alternatif? Biar kulihat. Kakak ipar, kami baru pergi sebentar. Tiba-tiba kakak pingsan. Kakinya terbentur batu, makanya lukanya parah. Aduh. Kok tiba-tiba pingsan? Nggak apa-apa, sayang. Cuma gula darahku turun. Gimana lukanya? Biar kulihat. Ngapain lihat-lihat? Kamu bisa, jangan sampai keadaan kakakku makin parah. Bos, ini artinya kau tidak percaya padaku. Aku biasa bolak-balik ke gunung. Sudah sering. Kalau ada luka atau memar, selalu saya tangani sendiri. Pasti tidak masalah. Muyu juga niatnya baik. Biarkan Tuan Chen yang coba. Kakak, Aneh. Kenapa Muyu tidak mengizinkan Chen Liu melihat luka Mingzu? Hah, aneh. Lukamu ini tidak seperti luka biasa. Hah, aneh. Lukamu ini tidak seperti luka biasa. Apa maksudmu? Luka ini kan cuma karena terbentur, bisa apa lagi?
Nona Ming, lukamu ini seperti pecah dari dalam. Pecah dari dalam? Chen Liu, kamu bisa tidak sih? Kakakku ini cuma jatuh dan terluka. Kamu bakal jadi seperti apa? Bos, saya tidak asal bicara. Lihat sendiri kalau tidak percaya. Luka ini persis seperti hiasan yang jatuh ke lantai lalu pecah. Bro, ngapain? Aduh. Baik-baik saja, kok jadi terpikir Chen Liu menjatuhkan hiasan. Sudah. Kupikir kamu juga tidak bisa. Kakak, kita kembali ke kamar. Aku akan oleskan obat untukmu. Ada apa? Roh kerang kembar. Sampai sekarang kau masih belum paham? Masa istriku sama adiknya dua-duanya roh kerang? Kau paham? Pergi sana. Semakin ngawur. Istriku sudah jelas-jelas bilang padaku. Cuma itu saja ceritamu. Tiap ketemu orang diulang. Tadi aku seharusnya tidak ikut ke pondok itu, malah merusak barang orang lain. Itu aku menyelamatkanmu. Kalau tidak saat mereka menampakkan wujud asli, aku pun tak bisa selamatkanmu. Wah, orang baik hati. Siapa minta diselamatkan? Setiap desa punya adatnya masing-masing. Yang harus kita lakukan adalah menghormati. Paham? Hei? Hei? Kau cuma merusak barang, tangan malah terluka? Sayang. Sudah selesai dibalut. Boleh aku masuk? Masuklah. Kakak, seharusnya aku yang pergi sendiri. Ini salahku, kalau tidak, kakak tidak akan terluka parah. Bodoh. Kenapa kau malah menyalahkan diri sendiri? Ini aku sendiri tidak sengaja terjatuh. Apa hubungannya denganmu? Sayang. Bagaimana kondisimu? Masih sakit? Ini salahmu. Kalau bukan karena kamu, kakak tidak akan berkali-kali menderita seperti ini. Muyu, Sayang. Maksudmu Yu apa? Salahku bagaimana? sayang, jangan dipikirkan. Muyu hanya terlalu khawatir padaku. Ucapannya agak kasar. Lalu kenapa harus menyalahkan aku? Dia hanya terlalu panik. Lagi pula, kami hidup bersama sejak kecil, tumbuh besar. Sayang, lupakan dulu ini. Sebenarnya ada satu hal yang aku dan Muyu selalu takut memberitahumu. Khawatir kamu takut. Apa yang bisa kutakutkan? Ini, apa ini? Ini tradisi turun-temurun dari generasi tua kami. Cangkang yang telah dimantrai disembunyikan di pintu, khusus untuk menangkal dan memperingatkan kedatangan sesuatu yang sangat jahat. Sesuatu apa? Roh ular. Jika cangkangnya pecah, berarti roh ular telah masuk ke dalam. Dan dia sudah mengincar kita. Roh ular? Ini zaman apa lagi? Kamu masih percaya itu? Kalau tidak percaya, aku akan ajak kamu lihat sesuatu. Sayang. Lukamu di kaki belum sembuh, jangan bergerak dulu. Jiang Chen, sekarang situasinya sangat mendesak. Kamu harus tahu kebenarannya. Tidak bisa lagi dibohongi oleh penipu Chen Liu itu. Baiklah, aku akan ikut bersamamu. Kakak, ada urusan mendesak apa? Biar aku saja yang pergi. Kak, kamu juga sih. Kakak sudah terluka, aku yang menyuruhnya pergi. Muyu, kamu ambil kuncinya. Kak, apa kamu mau? Ya. Sudah waktunya Jiang Chen tahu rahasia keluarga kita. Ini bukan kamar tempat Chen Liu merusak barang? Sayang, kamu mikir apa? Sayang. Rahasia keluargamu ada di dalam kamar ini? Kakak, saat kita berangkat pagi, masih baik-baik saja. Kenapa sekarang tinggal satu? Ya ampun. Chen Liu benar-benar kejam. Setelah aku pergi, masih merusak sebanyak ini. Kakak ipar, pagi ini hanya kamu dan Chen Liu di rumah. Pasti kamu dengar suara apa-apa kan? Katakan, apakah dia? Oh, itu, setelah kalian pergi, aku tidur lagi. Aku tidak dengar apa-apa.
Lagi pula, kenapa kalian bilang Chen Liu itu roh ular? Muyu, jangan persulit kakak iparmu. Kalau roh ular sengaja menyembunyikan, kakak iparmu tidak akan tahu. Dia merusaknya di hadapanku, sama sekali tidak disembunyikan. Kakak ipar, kamu bicara apa? Tidak apa-apa. Oh ya, kalian, barang-barang persembahan ini, apa artinya? Ini dipuja turun-temurun di desa, roh kerang. Berdoa agar cuaca baik dan rumah tangga aman. Dan benda-benda hiasan ini berfungsi mengusir roh jahat dan menenangkan energi. Kalau hiasan ini pecah, berarti roh ular sudah masuk. Kalian sadar tidak? Begitu cangkang ini pecah, Chen Liu itu langsung pulang. Kenapa bisa dipastikan ini ular roh ular? Bisa jadi ular manusia. Sayang, lihat. Apa ini ada bekas sesuatu? Ini kan cuma noda darah biasa. Mungkin saat memecahkan, tak sengaja tergores. Ini bukan darah biasa. Ini air liur roh ular. Korosif dan penuh energi jahat. Cangkang ini tidak mudah dipecahkan. Hanya makhluk gaib yang sangat kuat bisa merusaknya. Sayang, kalau tidak percaya, coba kau buktikan. Coba pecahkan. Sayang, kalau tidak percaya, coba kau buktikan. Coba pecahkan. Hahaha. Hei, jangan. Ini tinggal satu-satunya. Kalau sampai kuretakan, aku tak bisa bertanggung jawab. Tidak usah. Lebih baik kalian simpan. Aku tidak menyentuhnya. Tapi Chen Liu itu terlihat seperti orang biasa. Dan dia bilang padaku, Dia bilang apa? Apa dia bilang, aku dan Muyu adalah roh kerang yang ingin mencelakaimu? bagaimana kamu tahu? Pencuri teriak maling. Ini trik lama roh ular. Pertama, bujuk targetnya. Lalu, pisahkan dia dari orang terdekat. Baru kemudian bertindak. Sayang. Coba pikirkan lagi. Bukankah sejak Chen Liu muncul, kejadian aneh ini baru mulai terjadi terus-menerus? Dan bukankah dia terus membisiki keburukan kami di telingamu? Aku ke gunung hari ini. Dapat banyak hasil hutan. Bagaimana kalau kita tambah lauk? Lihat. Lukanya kecil. Tembus arteri leher langsung. Tewas seketika. Darahnya sudah dihisap habis. Aku pernah dengar persembahan untuk dewa-dewi. Tapi belum pernah dengar persembahan untuk siluman. Bro, ngapain? Maksud kalian, semua ini disebabkan Chen Liu? Semua ini disebabkan Chen Liu? Sayang. Aku tahu kamu sulit menerima ini. Tapi aku dan adikku, kami besar di pegunungan ini. Kalau kami benar siluman, buat apa repot-repot mengelola rumah tepi sungai ini? Benar kakak ipar. Kalau kami siluman pasti sudah memakanmu. Ngapain baik-baik? Kami cuma mau hidup dengan tenang. Betul. Chen Liu itu, dialah yang mengganggu. Dia mau merusak hidup kami. Bahkan, dialah yang berbahaya bagimu. Iya juga. Mingzu sampai terluka. Chen Liu juga punya tindakan mencurigakan. Jangan percaya dia lagi. Tapi, tiba-tiba suruh percaya dia roh ular. Ini agak berlebihan. Bagaimana buktinya dia roh ular? Buat ditunjukkan wujud asli. Baru kau percaya kata kami. Kami juga bisa usir dia. Tunjukkan wujud asli? Gimana caranya? Ular takut belerang kuning. Kita campurkan belerang ke arak. Kalau dia ular, pasti ketahuan. Bisa nggak sih? Bahaya nggak? Kami atur takarannya. Nanti dia tunjukkan sebagian wujud. Bikin dia kaget sendiri. Yang penting, kau lihat wajah aslinya. Kalau dia manusia biasa, arak belerang nggak akan apa-apa. Sayang, kami butuh kerjasamamu. Kamu hanya perlu seperti biasa, minum dan ngobrol dengannya. Cukup alihkan perhatiannya. Benar juga. Kalau Chen Liu benar-benar orang biasa, minum anggur belerang kuning juga tak apa. Baik, aku ikut saran kalian. Wah, bos. Hari ini ada acara apa? Masak banyak sekali lauk pauk. Ada apa? Mau mengantar aku pergi? Tadi pagi ada sedikit kesalahpahaman. Makan bersama, kita tetap teman baik. Sayang, aku lagi cedera. Tak bisa minum. Kamu temani Tuan Chen minum saja. Ini anggur bunga osmanthus buatanku. Kalian berdua coba cicipi. Bos terlalu baik.
Kamu dari jauh, sudah seharusnya. Bos, anggur ini rasanya unik banget. Rasanya sangat unik. Coba jelaskan. Uniknya di mana? Bagaimana ya? Ada aroma bunga. Berkelas. Di dalamnya ada bunga osmanthus segar. Aku petik saat aromanya paling harum. Lalu dipetik. Kemudian dicampur dengan anggur baru tahun ini. Jadi satu. Wah, bos memang punya selera. Gimana saudara? Bersulang. Oke. Ayo. Apa yang barusan kulihat? Sisik ular? Sayang, kenapa? Cuma ambil sumpit, kok sampai ketakutan gitu? Nggak apa-apa, barusan aja. Tadi lihat kecoa. Ah, bro. Kamu penakut banget. Pokoknya jangan bilang entah benar atau tidak. Terkejut. Terlalu memalukan. Itu Kak Chen. Kamu bilang kamu kerja di penelitian budaya rakyat. Terus kamu udah kemana aja? Aku? Aku udah ke banyak tempat desa di selatan. Dataran salju di utara. Tuan Chen, kepanasan? Kok sampai berkeringat? Nggak apa-apa. Mungkin minumannya terlalu keras. Aku mau cuci muka dulu. Kamu baik-baik aja? Chen Liu, matamu? Zhang Chen? Ini bukan seperti yang kau lihat. Bukan begitu. Ular? Kau ular? Minuman ini? Apa yang ada di minuman ini? Chen Liu, akhirnya kau menunjukkan wujud aslimu. Sayang, kan kau lihat. Dia benar-benar roh ular. Chen Liu, bicara. Kau masuk ke rumah tepi sungai kami, mau apa sebenarnya? Zhang Chen, kau benar-benar bodoh. Kau lebih percaya mereka daripada aku. Chen Liu, kau jangan bicara apa-apa lagi. Aku tak akan percaya padamu. Baik, baik sekali. Kau dijual orang, malah bantu menghitung uangnya. Kalau kalian tak punya hati, jangan salahkan aku tak berperi kemanusiaan. Rahasia desa Baichat tak bisa kalian sembunyikan. Ular. Dia benar-benar roh ular. Sekarang kamu percaya kami, kan? Dia memang datang sebagai roh ular untuk kami. Untung kami menemukannya lebih awal. Kalau tidak, akibatnya tak terbayangkan. Sangat menakutkan. Nah, dia akan kembali lagi. Untuk sementara mungkin iya. Butuh waktu agar belerang kuning itu berefek padanya. Dia butuh waktu untuk mencerna kekuatan obatnya. Kakak, kita tidak boleh lengah. Sayang, sekarang kamu benar-benar percaya kami, kan? Percaya. Aku percaya. Sayang. Adik, sebelumnya salahku. Aku tidak seharusnya meragukan kalian. Aku benar-benar brengsek. Tidak apa-apa sayang, semuanya sudah berlalu. Mulai sekarang kita satu keluarga. Jangan saling curiga lagi. Sayang. Aku masih agak takut pada roh ular. Di dunia ini, ternyata benar ada makhluk seperti itu. Jangan takut. Sayang, aku dan Muyu, nenek moyang kami selalu tinggal di sini. Aku tahu cara mengatasinya. Tapi, Tidak ada tapinya. Sekarang kebenarannya sudah sangat jelas. Orang jahat itu adalah Chen Liu. Dia ingin mencelakakan kita, ingin memisahkan kita. Kedepannya, kamu harus melindungi aku dan adik. ya, aku pasti akan melindungi kalian. Jiang Chen, akhirnya kamu benar-benar berpihak pada kami. Selanjutnya, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Sayang, bantuin ambil yang terbesar, ambilkan cangkang itu. Ini. Sayang, kalian ini. Kak ipar kami sedang perkuat batas suci. Semoga ini bisa tahan mereka sebentar. Ular itu licik, gagal sekali, pasti akan cari cara lain. Kasih sekopnya. Aku bantu juga. Tidak bisa. Posisi cangkangnya sangat penting, tak boleh ada kesalahan.
Sayang, kamu awasi sekitar saja. Kalau ada yang aneh, langsung beritahu kami. Aku harus lindungi mereka. Tak boleh lagi roh ular sakiti mereka. Aneh, luka ini kok tak kunjung sembuh? Mungkin karena terus jalan, kurang istirahat. Sayang, kamu capek ya? Tidak apa. Asal batas suci kokoh, luka kecil ini bukan masalah. Sayang, si Chen Liu itu kenapa dia terus kejar kalian? Kami jaga desa bayi turun-temurun. Kalau kami lenyap, dia bisa rebut tanah keramat ini. Roh ular jahat itu. Dia sendiri tak punya, malah mau rampas punya orang. Hari ini istirahat lebih awal. Besok aku dan Muyu ke kota beli beberapa bahan khusus buat batas suci. Sayang, mau aku temani? Tidak perlu, sayang kamu di sini saja jaga rumah tepi sungai. Ingat ya, apapun yang terjadi sebelum gelap kalau kami belum kembali. Jangan sekali-kali cari kami sendirian. Tenang, Bud. Tugas pasti terlaksana. Sayang, beneran gak perlu aku temani. Bagaimana kalau seperti dulu lagi ada masalah? Tenang sayang, aku kali ini sudah makan dan kita juga perlu seseorang untuk jaga markas kita ini. Tenang kak, kali ini kami pergi pasti aman-aman saja. Sayang, masih ingat yang ku bilang? Apapun yang terjadi, jangan keluar dari rumah tepi sungai ini. Sayang, Muyu. Tenang saja. Ini kenapa ya? Sudah seharian pergi. Jangan-jangan ada masalah lagi? Telepon siapapun tak diangkat. Tapi istri larang aku keluar. Tapi bagaimana kalau mereka kena masalah? Tapi, aduh, mereka bisa kena masalah apa sih? Kalau benar ada masalah, aku bisa lari balik. Sayang, Muyut. Kalian di mana? Jiang Chen, kamu Chen Liu, kenapa kamu ke sini? Chen Liu, jangan mendekat. Baik, aku tidak mendekat. Tapi kuharap perkataanku nanti bisa kau dengarkan baik-baik. Baik. Jangan mendekat, dengar. Jiang Chen, dengarkan aku. Waktu kita hampir habis. Hah, kau masih mau membohongiku? Aku sudah melihat wujud aslimu sendiri. Itu alergi arak belerang kuning. Sisik yang kau lihat itu sebenarnya gejala akut biduran. Yang ingin mencelakaimu bukan aku, tapi roh kerang kembar itu. Roh kerang lagi? Apa yang kau bicarakan ini? Istri dan adikku mana mungkin mau celakai aku? Kau bisa sampai di tempat angker ini pasti bukan kebetulan atau sekadar liburan. Tapi hasil rencana matang mereka berdua bersekongkol. Omong kosong. Aku yang mau berobat ke sini? Berobat? Lihat kakimu sendiri. Bukankah sejak datang ke sini semakin parah sakitnya? Ini, aku... Aku kasih tahu satu hal lagi. Pemilik rumah tepi sungai, apa kau kenal? Tentu saja. Dia adik iparku, pasti aku kenal. Maksudku, sebelumnya kalian pernah bertemu dengan identitas lain. Mana mungkin? Mereka kan orang yang sama. Kau ditipu mereka, kau selalu dibohongi. Semua ini sudah direncanakan bagiannya. Bagaimana mungkin? Moyu adalah Moyu, Muyu adalah Muyu. Mereka cuma mirip wajahnya. Mirip wajah. Sekarang kau pulang ke rumah tepi sungai, cari komputer Muyu, cek akun yang login, apakah akun Xuanmen Moyu akun? Ya? Tidak mungkin. Mereka jelas-jelas. Gunakan matamu sendiri untuk melihat, buktikan sendiri. Setelah melihat, larilah. Jauh-jauh dari sini. Tujuan mereka pasti tidak sesederhana yang kau pikirkan. Moyu adalah Muyu. Mengapa mereka menipuku? Jika Muyu adalah Moyu, mengapa dulu dia bilang istriku bukan manusia? Menyuruhku lari?
Sekarang malah bersama Mingzu berada di pihak yang sama. Aku akan cek sebentar. Asal bisa kubuktikan kata Chen Liu salah, aku akan tenang. Muyu, jika nanti aku tidak menemukan apa-apa, aku akan minta maaf padamu. Aku tinggal di sini 2 hari ini. Tempat ini biasa saja. Tidak ada peralatan siaran. Tidak ada apa-apa. Ternyata Chen Liu bohong padaku. Baju Xuanmen Moyu. Kenapa ada di sini? Xuanmen Moyu. Benar-benar kamu? Benar-benar Muyu. Jadi dari awal, Moyu itu Muyu? Kamu ngapain? Muyu. Ya? Moyu. Kenapa kau bohongi aku? Dari awal kau bilang istriku bukan manusia. Bawa aku ke ruang rahasia itu. Kasih aku garam. Hah? Semua ini rencanamu. Tujuanmu melakukan ini apa? Sepertinya ular itu sudah menemukanmu. Jawab aku. Kenapa? Kau mempermainkanku. Menyenangkan ya? Melihatku curiga pada istriku sendiri. Melihatku susah tidur karena khawatir. Kau bangga ya? Aku melakukan ini untuk menguji Mingzu. Dan juga mengusirmu. Menguji Mingzu? Mengusirku? Apa hubungannya dengan kau menyamar sebagai pendeta? Karena keluarga kami turun-temurun menjaga desa Baicha, menjaga batas suci, butuh energi murni, keperawanan, agar kekuatannya maksimal. Sejak Mingzu menikahimu, Chen Liu bisa masuk. Kukira dia melanggar sumpah, tertarik pada duniawi, bahkan sudah punya hubungan suami istri denganmu. Ini yang membuat ular bisa menyusup masuk. Aku janji padanya dalam 3 tahun tidak satu kamar. Janji saja tidak cukup, aku harus menyaksikan sendiri. Jadi aku berpura untuk mendekatimu, membimbingmu menemukan semua masalah potensialnya. Nanti, kalau kamu meninggalkannya karena masalah-masalah itu, dan dia, karena kamu membongkar identitasnya, maka itu membuktikan semua dugaanku benar. Dan demi menjaga batas suci, aku harus membersihkan barisan. Jadi semua yang kau lakukan untuk mengusirku, menguji Mingzu, apakah masih punya kekuatan penjaga? Benar. Tapi yang tak kusangka, roh ular Chen Liu, bagaimana dia mencium batas suci melemah, dan menyusup masuk. Lalu kenapa roh ular itu mengincar kalian berdua? Tujuannya menghancurkan segalanya di sini. Dia datang kemari mungkin karena menemukan kekuatan gaib kakak melemah. Semua ini tak ku ketahui. Aku ingin mengusirmu, memutuskan harapan kakak, mengingatkannya pada tanggung jawabnya. Tapi kemunculan roh ular mengacaukan segalanya. Ternyata, akulah yang merusak segalanya. Akulah yang menarik Chen Liu. Semua yang dilakukan Muyu, walau caranya ekstrim, ternyata untuk menjaga tempat ini. Maafkan aku. Aku tidak tahu bagaimana bisa begini. Sekarang membicarakan ini tidak ada gunanya lagi. Yang paling mendesak adalah mencari cara mengatasinya untuk menghadapi Chen Liu. Aku bahkan mempercayai kata-kata Chen Liu datang ke sini meragukan kalian. Aku benar-benar pria paling bodoh di dunia ini. Adik, sudah larut. Kita lanjut besok. Sayang, kamu kenapa di sini? Kakak, dia sudah tahu semuanya. Sayang, maafkan aku. Kami tidak bermaksud menyembunyikan dari kamu. Sayang, ini salahku. Aku yang menyakiti kalian dan membuat kalian terjerumus ke dalam bahaya. Aku malah meragukan kalian. Yang harus minta maaf adalah aku. Sayang, ini bukan sepenuhnya salahmu. Aku yang terbawa perasaan. Aku yang tidak cukup tegas,
sehingga memberi kesempatan pada Chen Liu itu. Kakak, sekarang Chen Liu sudah tahu identitas kita. Dia tidak akan berhenti begitu saja. Kita harus, sebelum Chen Liu menyerang lagi, memperbaiki batas suci atau mengusirnya untuk selamanya. Sayang, apalagi yang bisa kulakukan? Katakan padaku. Aku pasti akan membantu kalian. Kunci untuk menghalau Chen Liu keluar masih bergantung pada ini. Lalu bagaimana dengan cangkang-cangkang yang kalian beli sebelumnya? Hanya bisa menahan sebentar. Tapi sama sekali bukan lawan Chen Liu. Lalu, bagaimana? Hanya bisa dibentuk ulang. Dibentuk ulang? Ini, tanah biasa ini nggak bisa dibuat, kan? Tentu saja. Untuk membuatnya lagi, hanya bisa pakai tanah keramat. Tentu saja. Untuk membuatnya lagi, hanya bisa pakai tanah keramat. Tanah keramat ini, di mana kita bisa cari? Pintu masuk untuk ambil tanah keramat ada di sini. Dan orang yang ambil tanah keramat harus fokus total. Nggak boleh ada gangguan. Nggak boleh, ini terlalu berbahaya. Yang paling ribet, ambil tanah keramat harus kami berdua hadir bersamaan. Dengan tubuh yin ekstrim kami beresonansi buka titik keramat, tapi takut Chen Liu ada di lokasi. Aku yang hadapi dia. Jangan. Terlalu berbahaya. Ini yang harus kulakukan. Sebelumnya karena aku, banyak masalah terjadi. Sekarang waktunya aku menebus kesalahan. Aku nggak bisa lihat kalian ambil risiko begitu saja. Bagaimana rencanamu hadapi Chen Liu? Target utamanya kalian, bukan aku. Aku bisa menyamar sebagai Moyu, mengalihkannya ke tempat lain. Misalnya, toko kecil Moyu dulu, Menyamar sebagai Moyu? Ini, mengalihkan perhatiannya. Jebak dia di toko kecil, kasih waktu buat kalian ambil tanahnya. kamu harus hati-hati. Jika ketahuan oleh Chen Liu, jangan melawan, langsung lari. Setelah sampai di ruang rahasia, kami akan ambil tanah keramat secepatnya. Kau pancing dia ke rumah tua, di tempat lain. Tahan dia selama mungkin. Tenang, aku pasti bisa. Ini belerang kuning. Saat diperlukan, pakai ini untuk lawan Chen Liu. Bagus. Chen Liu, kau benar-benar mengikutiku. Xuanmen Moyu, kau berani datang sendirian ke sini? Kenapa? Tidak berani bicara denganku? Kau kira dengan memakai pakaian Xuanmen Moyu, aku tak mengenalimu? Apa yang kalian berdua rencanakan? Apa maksud kalian? Di dalam halaman ini ada kekuatan roh kerang yang kalian cari. Katakan, di mana tempatnya? Diam saja. Jangan-jangan sudah menyadari keanehan? Tidak. Kau bukan Xuanmen Moyu. Biar kulihat siapa kau. Jiang Chen, kenapa kau? Jiang Chen, kenapa kau? Memang aku, kenapa? Hahaha. Jiang Chen, demi kedua saudari itu, kau tak malu berdandan seperti ini. Mereka beri kau apa sih? Diam kau. Jangan hina mereka. Mereka terus mempermainkanmu. .n. Menganggapmu tidak catur. .n. Mana mereka. .n. Membiarkanmu sendirian di sini sebagai umpan. .n. Mereka pergi untuk apa. .n. Tujuan mereka tak penting. .n. Yang penting adalah Lian. Aku tak akan membiarkanmu mengganggu mereka. .n. Tak penting. .n. Jiang Chen, .n. Coba pikir baik-baik. .n. Apa mereka bilang padamu untuk mengambil tanah keramat. .n. Memperbaiki batas suci. .n. Itu semua kebohongan. .n. Itu semua kebohongan. .n. Kau bohong. .n. Mereka melakukan semua ini untuk melindungi ini. .n. Melindungi. .n. Dengan kebohongan. .n. Menciptakan cerita tentang roh kerang dan roh ular, membuat suasana mencekam, dan menakuti orang luar. Inikah yang kau sebut perlindungan. .n. Itu karena ada orang seperti murni yang ingin merusaknya. .n. Jiang Chen, .n. Lihat baik-baik. Aku manusia. .n. Sama sepertimu. .n. Aku merusak. .n. Aku hanya ingin mengungkap kebenaran. .n. Menyelamatkan tanah ini dari kebodohan dan kebohongan. .n. Menyelamatkannya. .n. Itu keyakinan. .n. Warisan. .n. Mengerti. .n. Warisan orang baik adanya itu cuma kebohongan libat belakang untuk menguasai sumber daya di sini. .n. Kebohongan belaka. Sudah kuselidiki, para penjaga itu sebenarnya cuma keluarga yang dulu menguasai lokasi terbaik di hutan ini. Mereka memakai takhayul
untuk menipu warga desa. Jiang Chen, cepat minggir. Tidak bisa. Aku takkan biarkan kau berhasil. Jiang Chen, kau tahu tidak? Mungkin mereka bukan ambil tanah keramat. Mungkin mereka sembunyikan sesuatu, atau lakukan hal memalukan. Aku tak percaya lagi padamu. Lalu kenapa mereka tak beritahu kau kebenaran? Kenapa tak izinkan kau ambil tanah keramat? Kenapa pakai cara begini? Karena mereka bersalah. Tanah keramat sudah didapat. Cepat pulang. Baik. Misal yang kau katakan benar. Lalu kenapa kau begitu nekat supaya aku percaya? Baik. Misal yang kau katakan benar. Lalu kenapa kau begitu nekat supaya aku percaya? Sayang, ini bubuk belerang kuning. Saat diperlukan, kau bisa pakai ini untuk hadiah Liu. Aku anggap kau teman. Aku tak mau lihat kau dipermainkan dua wanita. Teman, kau bilang mereka roh kerang kembar. Mereka bilang kau roh ular. Siapa yang harus kupercaya? Bekas serupa di kaki istrimu belum cukup bukti. Bukankah kau kena bubuk belerang kuning? Lalu berubah jadi wujud aslimu? Aku bilang, ini alergi. Sudah aku bilang ini alergi. Benarkah alergi? Oh, benarkah alergi? Jiang Chen, kamu pakai lagi trik licik macam ini. Maaf ya, bro. Aku tak bisa biarkan kamu mengatakan rencana mereka. Berhenti. Jiang Chen, kamu berhenti. Jiang Chen, lepaskan aku. Nanti bisa terjadi masalah besar, bro. Kamu tunggu di sini ya. Tunggu di sini sampai mereka kembali. Mengerti? Sayang, bagaimana keadaan di sini? Kakak ipar. Aku bawa dulu untuk dibakar. Sudah selesai. Tinggal dibakar dengan baik lalu taruh kembali, tak akan ada masalah lagi. Sayang, hari ini kamu sungguh bekerja keras. Kamu tidak terluka, kan? Tidak apa-apa. Cuma ular siluman saja. Sedikit bubuk belerang kuning langsung kutumbangkan. Sayang, tahukah kamu legenda yang turun-temurun pada kami? Roh kerang pertama berasal dari sebuah kerang raksasa yang menyerap sinar bulan ribuan tahun di tepi mata air keramat pegunungan. Jadi, benar ada roh kerang yang nyata. Hatinya baik, dengan tenaga gaibnya sendiri, menyuburkan perairan sekitarnya. Melindungi daerah ini, makmur sentosa. Sayang. Lalu kemudian? Kemudian, kamu tahu, kebaikan pasti menarik hal-hal serakah. Apakah ular siluman itu? Betul. Konon roh ular di kolam dalam mengincar mutiara keramat roh kerang dan kemurnian tenaganya. Itu adalah sesuatu yang sangat berguna untuk mereka. Roh ular licin dan licik, musuh alami roh kerang. Selalu berusaha menggagalkan proses latihan roh kerang, bahkan ingin menelannya. Oh, aku mengerti. Jadi roh ular adalah musuh alami roh kerang. Makanya Chen Liu terus membuntuti kalian. Sebenarnya dia ingin mengikuti jejak untuk menemukan mutiara keramat roh kerang melalui kalian. Mungkin. Setidaknya rumah tepi sungai ini harus kita lindungi. Ini garis pertahanan terakhir kita. Ya bukan hanya melindungi tanah di sekitarnya, tapi juga diri kita sendiri. Sayang, tak kusangka kalian menanggung takdir dan bahaya seperti ini. Jiang Chen bersumpah, kedepannya tak akan membiarkan kalian mengalami cedera apapun. Sayang, kamu baik sekali. Sayang, kalau di zaman dulu, bagaimana cara roh kerang mengatasi roh ular itu? Berhadapan langsung pasti rugi. Cangkang kerang memang keras, tapi takut dicekik lilitan tubuh ular. Jadi, banyak mengandalkan keunggulan medan atau bantuan dari luar. Sifat ular itu dingin dan licin. Makanya mereka sangat takut pada belerang kuning dan benda-benda dengan sifat yang kuat. Juga api. Belerang kuning. Belerang kuning pernah kugunakan, memang manjur. Sebenarnya cara bertahan terbaik adalah membuat mereka tidak bisa menemukan kita. Atau tidak berani mendekat. Jadi ini alasannya kalian mengubur cangkang kerang dan memuja Dewi Kerang. Ya, tepat karena keberadaan mereka baru membuat aura tanah di daerah ini jadi tenang dan tersembunyi. Hingga roh jahat tidak berani kembali.
Tunggu saja sampai ornamennya selesai dibakar. Batas sucinya kokoh, dia pasti tidak berani mendekat. Kakak ipar, ornamennya sudah selesai dibakar. Dilindungi Dewi Kerang. Perkuat batas suci. Usir roh jahat. Sekarang benar-benar bisa tenang. Chen Liu. Ada apa dengannya? Ayo kita periksa. Kalian cepat sekali bergerak. Lagi-lagi bikin barang aneh-aneh. Chen Liu, kami sudah membakar ulang dan memperbaiki Dewi Kerang. Kamu masih berani datang? Masih mau berbuat nekat? Kurang ajar. Jiang Chen, sampai sekarang kau masih tak sadar membantu mereka menipu diri dan orang lain. Chen Liu, silakan pergi. Kau tak diundang di sini. Roh ular. Ini bukan tempat untukmu berbuat semaumu. Mengada-adakan cerita perlindungan roh kerang dan batas suci, mengotori tempat ini. Ingin memonopoli wilayah ini dengan tipu daya begitu? Ini adalah keyakinan yang kami jaga turun-temurun. Roh kerang memberkati gunung dan air di sini, menjaga kedamaian tempat ini. Menceritakan ini padamu, roh ular yang penuh bau busuk, percuma, bagai berlagu untuk sapi. Kalian roh ular memang berwatak licik dan serakah, hanya bisa merusak dan merampas. Chen Liu, aku pernah melihat sendiri kau takut pada belerang kuning. Dan, lihat saja tubuhmu sendiri. Bekas-bekas di tubuhmu sampai sekarang belum hilang. Masih mau membantah? Aku takut belerang kuning, itu alergi. Alergi parah. Jiang Chen, gunakan otakmu sedikit. Apa yang mereka akan kalian percaya? Akan kulihat tipu daya apalagi yang kalian buat hari ini. Jangan mendekat. Minggir. Kau makhluk najis ini tak pantas mendekat. Hati-hati sayang. Chen Liu, kamu menabur apa? Garam khusus untuk kalian. Lebih efektif untuk roh kerang. Ini bisa lawan roh kerang. Kenapa aku jadi bereaksi kuat juga? Tentu saja kamu sudah terasimilasi. Apa? Aku sudah suruh kamu lari. Kamu sendiri tidak mau pergi. Salah siapa? Roh kerang. Bukan itu yang mereka sembayang? Masa benar-benar ada? Kenapa mereka takut garam? Rumah tua ini kenapa bau amis? Itu karena kami punya fisik khusus. Chen Liu, kamu jangan cari gara-gara di sini. Istriku, dia hanya kulitnya sensitif. Begitulah. Begitulah. Kamu benar-benar dicuci otak mereka. Sangat parah. Racun apa yang mereka berikan padamu? Bahkan jika mereka roh kerang, memang kenapa? Aku tetap akan memilih mempercayai mereka, berpihak pada mereka. Kalian pikir dengan menambah beberapa pajangan jelek bisa tidur nyenyak? Kalian bisa bohongi Jiang Chen yang polos ini, bisa bohongi semua orang. Kapanpun aku mau, aku bisa buka kedok kalian. Chen Liu, kau benar-benar pikir tindakanmu ini benar? Aku akan buat kalian mengakui semua ini adalah kebohongan yang kalian karang. Mengakui kalian bukanlah penjaga apapun. Jangan harap. Chen Liu, lupakan saja niatmu. Aku tak akan biarkan kau berhasil. Jiang Chen, roh kerang kembar sedang berdiri di sampingmu. Lihat berapa lama kau tahan. Sayang, jangan percaya ucapannya. Sayang, kau tidak terluka, kan? Aku baik-baik saja. Hanya, aku rasa Chen Liu tak akan berhenti. Kakak, kami tak takut dia. Kalau dia berani kembali, akan kuperlihatkan kekuatan sebenarnya. Roh ular kecil, berani mengganggu kami? Betul. Kami dilindungi Dewa Kerang, tak takut dia. Kakak baru saja pulih. Lebih baik kita berhati-hati. Agar Chen Liu tidak berbuat onar lagi. Kalian ambil tanah keramat hari ini, membakar hiasan, pasti lelah. Kalian istirahat dulu saja. Aku yang jaga. Chen Liu, kau lupa bagaimana aku menghajarmu. Dan di sini, hehe, ada senjata rahasia. Sayang, kalian pergi dulu. Aku yang urus. Tidak, suamiku. Kami di sini berjuang bersamamu. Aku juga tak pergi. Chen Liu, alergi wajahmu belum sembuh? Sudah mau cari masalah. Kenapa kau harus selalu musuhi kami? Karena roh ular dan roh kerang musuh alami. Seperti kucing dan tikus, bertemu pasti berkelahi. Siapapun yang sakiti istriku, hari ini kuhadapi. Belerang kuning banyak.
Baik, mari kita coba hari ini. Baik, mari kita coba hari ini. Kakak, kau dengar katanya? Apa? Dia mengakui dirinya roh ular. Roh ular. Kau sakiti kami hari ini, kami lawan. Chen Liu, meskipun kamu roh ular, aku tak takut. Kami sudah periksa, asal kamu di dekat, sekitar rumah tepi sungai akan ada bau amis yang menjijikkan. Aku bikin kalian takut kan? Hidup cemas seperti ini. Kapan berakhir? Chen Liu, hal ini segera berakhir. Ini akan segera selesai. Karena kalian tak berani membayangkannya segera terjadi. Kamu ngomong apa? Chen Liu, ada apa? Kuberitahu kalian, ayahku segera datang. Kalau dia datang, semua usahaku akan sia-sia. Urusan kami apa? Urusan kami apa? Rumah tepi sungai akan hilang selamanya. Chen Liu, kenapa kamu terus ganggu hidup kami? Sekarang bukan urusanku. Kalian harus dengar aku. Kenapa dengar kamu? Tak ada untungnya. Beberapa tahun kemudian kalian akan syukuri. Ingkar janji kami tak akan percaya lagi. Tunggu, kalian ngomong apa sih? Kalian tidak sembunyikan dariku lokasi roh kerang. Beritahu dia. Masih roh kerang? Suamiku, ini bukan seperti yang kamu kira. Kalian ngomong apa sih? Chen Liu suruh kamu urus sesuatu lambat banget. Jadi begini. Ngapain basa-basi sama mereka? Kamu siapa? Kamu? Ini ayahku. Ayahmu. Bukannya kamu roh ular? Jangan-jangan dia juga... Mana ada roh ular? Kalianlah. Terus-terusan nggak mau pindah dari rumah tepi sungai, ya? Ayah mereka. Tapi, kenapa kamu datang hari ini? Jenius. Kalau aku nggak datang, kalian mau main sandiwara legenda ular putih sampai kapan? Mau you? Dulu tawarmu 5 juta. Sekarang aku tambah 2 juta lagi. 7 juta. Ambil uangnya. Cepat pindah dari sini. Tempat ini pasti jadi milik keluarga Chen. 7 juta? Apa pengembangan? Chen Liu, bukannya kamu roh ular? Aku nggak pernah bilang aku roh ular. Hah, kalau dia roh ular malah bagus. Masih ada gunanya. Dia cuman orang yang nggak becus. Hal kecil aja nggak bisa diselesaikan. Kalau begitu, fenomena aneh sebelumnya? Roh kerang itu, pintar sekali kamu. Fenomena aneh itu tentu saja bohong. Tuan Chen, kami sudah jelas memberi jawaban sebelumnya. Kami nggak akan pindah, betul. Berapapun uangnya, kami nggak pindah. Gunung ini milik kalian? Tanah ini milik kalian. Kami punya dokumen lengkap pembangunan legal. Kalian ini menghambat pembangunan ekonomi. Kalian ini menghambat pembangunan ekonomi. Tunggu, kamu mau bangun apa? Buka lahan di sini? Tentu dibangun jadi resor mewah. Desa terpencil ini jadi sumber kekayaan. Cara kalian bakal hancurkan tempat ini, gunung akan dikeruk, air akan tercemar. Semua makhluk di sini akan kehilangan rumah. Selama kami ada, kalian tak boleh sentuh satu pun tanaman di sini. Ayah, sudah kubilang, jangan kasar begitu, serahkan padaku. Kita bisa bicara pembangunan ramah lingkungan. Itu untungnya kecil. Aku mau keuntungan besar. Keuntungan dengan orang keras kepala ini. Ngapain diajak bicara 7 juta? Cukup untuk hidup mereka beberapa generasi. Ayah, kita sudah sepakat. Proyek ini jadi tanggung jawabku. Ayah ngapain ke sini? 7 juta. Cukup untuk hidup mereka beberapa generasi. Jadi sebenarnya tidak ada roh kerang atau roh ular Mingzu dan Muyu. Mereka mengarang semua ini untuk lindungi gunung ini. Jadi Anda ingin mengembangkan daerah ini, tapi Mingzu dan yang lain tidak setuju karena khawatir lingkungan akan dirusak. Sedangkan Chen Liu, pemikirannya berbeda dengan Anda. Makanya dia menggunakan cara yang lebih halus untuk berkomunikasi. Hasilnya malah menciptakan cerita roh ular dan kerang. Sungguh konyol. Awalnya saya ingin menyelesaikan ini dengan damai, mendengarkan permintaan mereka mencari titik keseimbangan, tapi mereka terlalu waspada. Mereka mengarang berbagai legenda untuk menakuti orang luar, bahkan menganggap saya sebagai roh ular jahat. Kami juga tidak punya pilihan. Agar orang lain tidak mendekati sini, kami harus membuat banyak video desa hantu. Ternyata semua ini ternyata hanya sandiwara kalian sendiri. Ternyata semua ini adalah sandiwara kalian. Maafkan kami. Kami tidak bermaksud menyembunyikannya darimu.
Jadi barang hiasan yang kau tunjukkan dulu bukan untuk mencelakai aku, tapi ingin memberitahuku mereka menipuku. Aku ingin kau tahu inti masalahnya bukan hal gaib sama sekali, tapi konflik antara realita dan kepentingan. Kenapa kami melakukan semua ini? Karena kami telah menyaksikan terlalu banyak tempat yang dikembangkan menjadi seperti apa. Kami harus menjaga baik-baik warisan leluhur kami, Pegunungan Hijau dan perairan jernih ini. Legenda yang diturunkan sejak leluhur adalah untuk memperingatkan generasi penerus melindungi gunung ini. Kami ingin membuatnya terasa lebih nyata. Untuk mengusir para pengusaha yang hanya mementingkan keuntungan. Tian Chen, menurutku, kita harus mendukung usaha Mingzu dan Muyu. Pegunungan ini, perairan ini, tidak boleh dirusak hanya demi keuntungan jangka pendek. Bagus. Sangat bagus. Semuanya melawanku, ya. Disuguhi anggur baik malah minta dihukum. Ayah, tenang dulu. Kekerasan tak selesaikan masalah. Kalau terus usir mereka, bagaimana dengan opini publik? Opini publik itu apa? Orang lain bisa lakukan, kenapa aku tak boleh? Bagaimana kalau nanti pengembangannya alami hambatan? Kenapa kita tak bisa dengarkan pikiran mereka, duduk bersama dan bicara baik-baik? Bagaimana merencanakannya? Suruh aku duduk bicara? Mimpi. Aku sudah pikirkan serius. Dibandingkan pengembangan komersial, aku lebih condong ke cara yang berkelanjutan untuk kembangkan tempat ini. Buat ekowisata, rumah tepi sungai premium, pusat edukasi alam. Ciptakan hutan penghasil oksigen. Lebih menarik daripada bangun villa atau lapangan golf dan lebih tahan lama juga. Rencana ini aku setuju. Paman, aku seorang streamer. Aku bisa manfaatkan saluranku untuk bantu promosi. Kau ikut saja bermain-main dengan mereka. Lihat apa yang bisa kau hasilkan nanti. Ayo pergi. Bro, maaf ya. Aku salah paham sama kamu sebelumnya. Aku malah menyuruhmu minum arak belerang kuning, bahkan menaburkan bubuknya. Hai, aku juga salah. Caraku terlalu ekstrim, nggak ngomong dulu sama kamu. Jadi, sekarang kita bisa duduk dan bicara baik-baik tentang masa depan tempat ini. Tuan Chen, kami mau bicara sama kamu. Jujur, dulu kupikir kalian sulit diajak bicara. Tapi sekarang, aku agak paham sama kalian. Mereka berdua cuma pakai cara yang agak ekstrim buat jaga yang mereka hargai. Chen Liu, kamu juga kan? Dengan cara berbeda dari ayahmu untuk capai tujuanmu. Bro, lain kali kita minum lagi. Lain kali kita minum lagi, boleh. Kalau begitu Tuan Chen, kita ikuti keinginanmu. Semoga kerjasamanya lancar, kerjasama yang lancar. Untuk detailnya, nanti aku pulang dan atur dengan tim. Nona Muyu, tentang detail kerjasama, sekarang kita langsung tentukan ya. Baik, tak masalah. Suamiku, terima kasih. Kamu nggak pergi karena aku bohong. Istriku, Mana mungkin aku pergi hanya karena hal kecil ini. Dan lagi, yang kalian jaga itu indah. Sangat berharga. Mulai sekarang, aku Jiang Chen akan jaga bersama kalian. Oh yes, sayang. Kalau semua itu cuma bohongan. Lalu kulit di kakiku ini, kenapa bisa begini? sayang, akhir-akhir ini kamu ngerasa kulit di kakimu udah nggak gatal lagi? Wah, bener juga. Sayang, ini gimana? Beneran? Kenapa? Kok bisa gini? Soalnya emang nggak ada masalah kok. Ini cuma dermatitis alergi karena kamu stres. Itu aja. Alergi? Kata dokter, asal rajin olesin obat pasti sembuh. Tiap malam aku diam-diam ngasih obat ke kamu. Nggak heran tiap bangun badan rasanya lengket. Berarti itu, Salep ya? itu. Sayang, aku masih ada pertanyaan. Bilang aja. Itu yang kita, Apa sih? Jangan diam-diam bilang aja. itu, kamu, tubuhmu benar-benar ada cacat apa enggak? Tubuhku sehat-sehat aja. Lalu dulu kamu bilang nggak bisa tidur sama aku? Itu kesepakatan aku sama Muyuk. Katanya kalau aku punya anak, nanti nggak ada tenaga buat jaga gunung ini bareng dia. Makanya kami cari cara itu. Wah, kamu. Ternyata lama bohongin aku. Terus gimana? Jiang Chen si penyiar ternama mau minta bunganya? Tentu saja malam ini. Bunganya akan kukembalikan semua pokok dan bunganya.
Hehe. Tak disangka hanya setahun impian kita benar-benar terwujud. Tentu saja melihat siapa yang merencanakannya. Dasar mulutmu, menurutku kakakku lebih hebat. Ini berkat semua orang. Intinya tahun ini semua sudah berusaha keras untuk basis ekowisata ini. Terima kasih atas kerja kerasnya. Ya, Ayah. Ayah datang? Ayah datang juga. Ayah setuju denganku? Setuju atau tidak, apa bedanya? Kau hampir jadi menantu yang tinggal di desa Baica ini. Ayo, nak. Temani ayah jalan ke sana. Baik. Ayah, aku ikut. Sobat, aku kangen kalian. Gini. Ada pengumuman nih. Kakak Chen mulai sekarang tidak lagi meramal. Kita alih profesi. Ayo sobat, mari lihat ini. Ini adalah desa Baica yang indah kita. Mulai sekarang, Kakak Chen akan fokus memperkenalkan keindahan alam dan produk lokal kampung halaman kita. Ingat ya, datang dan lihatlah. Saudara-saudara, jangan lupa datang berkunjung. Karena kalian tertarik, datanglah dan lihat sendiri. Dulu kukira aku terseret ke dalam legenda Rokrang. Ternyata aku terlibat dalam kisah nyata tentang menjaga kampung halaman. Hanya sekelompok orang yang mencintai tanah air ini. Dan harapan kita semua akan masa depan yang lebih baik.